agak detail ya, tapi tolong diikuti, ini seru kok ceritanya. Ini 910 prasaslinya. Itu menceritakan tentang peresmian desa Taji Gunung menjadi Sima. Sima itu daerah pertigaan, nggak usah bayar pajak, oleh Sang Rakyan Mahamatri Ihino Daksotama. Jadi mulai dari Raja Balitung ya. Raja Balitung itu naik tahta menjadi penguasa tahta Mataram kuno. Ini karena faktor perkawinan. Dia menikah sebelum Raja Balitung. Ini namanya Rake. Ini variasi Rake, Rakai, Krian. Ini dari kata kriang. Kriya ini bangsawan yang kemudian ditambah kata ra sebagai honorific Ra Krian sebetulnya, kemudian jadi Rake atau Rakai atau Rakian. Ini dari bahasa Jawa kuno. Nah, itu sebelum dia menikah putri dari raja sebelumnya yang namanya Watohu Malang. Jadi kalau kita ke prasasti, baik prasasti Mantiasih maupun prasasti Wanua Tengah, raja sebelum Raja Balitung ini yang namanya Rakai Watohu Malang. Nah, ini saya kepingin juga memperkenalkan, ini saya tulis di sini mengenai beberapa istilah. Saya akhirnya baru bisa, sebab saya cari, kok selalu ada kata-kata sepertinya Rakyan Mahamantri Ihino, Rakyan Mahamantri Halu. Ada tiga macam. Ternyata ini adalah istilah-istilah urutan putra mahkota. Jadi urutan pertama ini yang namanya Rakyan Mahamantri Ihino dulu. Kemudian sesudah itu baru Rakyan Mahamantri Halu. Nah, ini urutannya begini. Ini ceritanya menarik. Jadi ternyata waktu Ratu Watohu Malang ini yang mendampingi beliau itu namanya Rakyan Mahamantri Ihino Sri Daksotama. Kadang-kadang disebut Daksa. Dia mikir kan, ini saya putra mahkota nih. Harusnya kalau Watohu Malang ini sudah berhenti jadi raja, saya harusnya yang ganti raja. Tapi ternyata tidak, dikasihkan menantunya yang namanya Balitung ini. Kemudian ini kok bisa lihat, nah kita bisa lihat ini ada prasasti yang namanya prasasti Taji Gunung. Ini prasastinya tahun 910, ini mungkin agak detail ya, tapi tolong diikuti, ini seru kok ceritanya. Ini 910 prasastinya. Itu menceritakan tentang peresmian desa Taji Gunung menjadi Sima. Sima itu daerah pertigaan, nggak usah bayar pajak, oleh Sang Rakyan Mahamatri Ihino Daksotama. Jadi dia menulis di sini ya, saya sebetulnya itu ahli waris dari Watohu Malang. Ini judul saya itu masih Mahamantri Ihino. Dan dia, Daksotama ini, yang membuat yang namanya Sanjaya Warsa. Hitungan tahun menggunakan nama Sanjaya. Mulai dari 716 Masehi, digunakan seperti kalender Saka atau kalender Masehi. Ini dia yang menciptakan. Tujuannya seakan-akan mengatakan, saya ini loh turunannya Sanjaya. Balitung ini kan bukan. Kan itu mantu kan, bukan terah sana. Nah ini lucu, jadi itu 910, prasasti Timbangan Mungkal tahun 913, ini didesain, itu ketemukan di mana, itu isinya lucu, tulisannya lalu Sri Maharaja Daksotama, yang tadi Raja Mantri Ihino Daksotama, ini sekarang sudah jadi cuma beberapa tahun kemudian. Jadi berarti ternyata ada seperti penggulingan tahta. Jadi Daksotama ini nanti bersekutu dengan yang namanya Gurun Wangi, yaitu adik dari Watohu Malang ini, menggulingkan Raja Balitung. Nanti ada maksudnya kok ini. Dan Raja Daksotama ini menganggap dia berhak karena dia Imantri Ihino, right? Jadi dia sebetulnya nomor 2 harusnya putra mahkota, tidak mantunya. Akhirnya mantunya disingkirkan. Dan ini selama 8 tahun. Kemudian dia itu mengangkat yang namanya Dyah Tlodong. Nah, ternyata Dyah Tlodong ini juga menantu dari Raja Daksotama ini, bukan turunan anaknya. Jadi
ini di sini saya nerangkan bahwa putra mahkota itu dalam kerajaan Mataram kuno ini mempunyai 3 urutan: Rakyan Mahamantri I Hino, Rakyan Mahamantri I Halu yang kedua, Rakyan Mahamantri I Sirikan. Jadi kalau yang satu nanti mati, kalau belum ada penggantinya, nomor 2 ini yang ikut bertata. Yang 2 mati ini nanti yang ketiga. Urut-urutannya semacam ini. Oke, kemudian ini 913, right? Di prasasti berikutnya, ini namanya prasasti Lintakan. Ini 919, 6 tahun kemudian. Ini lucu, bukan lucu, artinya jelas bahwa tadi rajanya Taksutama memberikan kepada menantunya. Namanya Tlodong, right? Rakai Layang Diah Tlodong. Prasasti ini menyebut Tlodong atau Tulodong sebagai raja, sedangkan dalam pemerintahan yang menduduki jabatan Rakyan Mahapati. Nah, enggak, pada waktu Tulodong ini, itu dia menunjuk 2 putra mahkota yang melanjutkan nanti. Yang I Hino namanya Empu Ketu Wijaya, dan yang Mahawati I Halu yang di bawahnya itu Empu Sindo. Nah, ini di 919. Kemudian di prasasti Harinjing, ini ada A, B, C, ini isinya lain-lain, tapi ini yang C. Ini juga dikeluarkan oleh Raja Kerajaan Medang Rakai Tulodong tadi pada 927, tadi 913, right? 927, menyebutkan jika ada pembaruan desa Culangi, ini dilakukan oleh Rakyan Mahapatih I Hinu Empu Ketu Wijaya, right? Jadi dia ini putra mahkotanya sebetulnya. Yang kedua tadi kan Pusindo, right? Yang pertama Empu Ketu Wijaya ini, tapi atas saran ini ada suatu pangkat semacam petinggi pengadilan yang disebut pangkat Mohahuma, namanya Rake Sumba Diah Wawa. Nah, ini Diah Wawa ini nggak hitung sebetulnya, tapi ini di sini tertulis dalam prasasti ini ada namanya Diah Wawa ini yang memberi advice ke I Hino Empu Ketu Wijaya sebagai putra mahkota yang secara meresmikan desa Culangi sebagai desa pertigaan atas nama Raja Diah Tulodong tahunnya 927. Next one. Ini menarik sekali. Ini prasasti namanya Sanggura. Batunya besar sekali. Ini tadi 927, ini 928. Ditemukan di daerah Batu di Malang. Tapi aneh, di situ ditulis rajanya itu Sri Maharaja Rakai Pangkaja Diah Wowo, bukan lagi Tulodong, tapi Diah Wowo. Diah Wowo ini padahal hanya advisor dari petinggi pengadilan, bukan putra mahkota ke Raja Diah Tulodong. Ini malah bisa jadi raja. Ini prasasti ini dulu ditemukan, kemudian dibawa ke Scotland, kemudian ditempatkan di keluarga yang namanya Minto. Minto ini orang Scotland. Kemudian karena Raffles yang memberikan ke Minto, jadi negara dijajah itu sangat-sangat tidak enak, seenaknya sendiri saja. Mereka nemukan begini-begini, ini diberikan. Anyway, tapi tahunnya menarik. Jadi 928 rajanya lalu jadi Raja Wowo. Padahal Wowo ini hanya penasihat petinggi dari pengadilan sebetulnya.